Tema kita hari ini adalah komitmen kita itu untuk berubah dan melayani Tuhan. Sudah munculkah? Oh, bentar, kita tunggu. Kita kasih waktu. Ini multi talent ya. Bisa main musik, bisa nyanyi, pegang ini. Masih ada lagi? Ketua pemuda? Waduh. Poster sekalian. Ya, masa depan gereja ya Pak ya. Masa depan gereja kita sama anak muda. Tepuk tangan dulu dong untuk anak muda yang hadir di sini. Saya itu selalu suka kalau khotbah di hadapan anak muda. Dulu saya itu, sebelum saya kuliah sekolah teologi, saya di Medan, jadi saya orang Medan ya. Saya di Medan itu ikut Departemen Pemuda Mahasiswa. Dan saya senang dengan mahasiswa. Ya, kalau ke anak SD terlalu jauh. Saya harus mikir mau ngomong apa gitu ya, nanti mereka nggak ngerti. Kalau ke orang tua, oke lah, saya juga sudah orang tua ya, meskipun saya masih muda. Tapi yang paling enak itu dengan anak muda. Ya, karena kalian kritis. Jadi kalau kalian tanya saya, sebenarnya saya senang sepakat ya. Tapi itu nantilah lain kali ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini keluarga kecil saya punya anak satu. Anak saya cakep banget ya. Ya dong, papanya ya. Dan banyak yang bilang cakepnya anak saya itu faktor genetis. Ya. Keturunan. Kalau menurut kalian keturunan dari mamanya atau dari papanya? Pak Pendeta, ini anak-anak dididik jujur banget. Lain kali kalau ada pembicara itu ya mau dihormati lah. Minimal dua-duanya gitu loh ya. Dua-duanya lah ya. Saya udah berusaha untuk senyum banget gitu loh ya. Tapi kita tinggalin ini. Nah, ini medsos saya ya. 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Amin. Nggak mungkin kamu buka hati untuk firman Tuhan, kamu nggak diberkati Tuhan. Ya. Nah, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram. Silahkan kalau mau dengar-dengar ya. Oke, mari kita baca ayat firman Tuhannya. Saya ambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ayat yang genap dibaca oleh yang cowok, ayat yang ganjil dibaca oleh yang cewek. Ya. 3, 2, 1. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bareng-bareng yuk. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tanggal 17 Desember kemarin, itu hari Selasa, saya ikut dalam pemilihan ketua RT. Maksudnya ikut nyoblos. Ya. Seumur-umur begini, baru pertama kali saya ikut pilih ketua RT. Biasanya saya nggak terlalu peduli siapa ketua RT-nya. Tapi ini diundang.
datang ya Pak Darman ya, datang ya Pak Darman ya. Ya udah, sebagai warga yang baik, udah diundang secara spesial, disebut namanya juga, ya udah saya datang ya. Saya nyoblos, terus saya pulang lah, udah malam gitu ya. Terus dibilang, Bapak Ibu jangan pulang dulu ya, kita ada door prize. Ada door prize. Nah, seumur hidup saya sudah hampir 50, saya belum pernah menang sekalipun door prize. Jadi saya mana tahu kali ini keberuntungan saya gitu ya. Kenapa? Karena yang milih kan cuma 43 orang. Jadi kemungkinannya agak lebih besar. Jadi waktu itu ada sekitar 10 hadiah. Ada voucher, ada kipas angin, ada magicom gitu loh ya. Jadi kalau 10 dengan 43, berarti kan sekitar 1 banding berapa itu? 1 banding 4,5, 1 banding 5. Wah, ini kemungkinan saya dapat nih. Terus beberapa udah pulang duluan. Bagus, saingan berkurang gitu kan. Tadi udah banyak yang pulang ini. Wah, hari ini kayaknya saya akan mengubah jalan hidup saya. Saya dapat door prize. Lalu dicabut. Voucher 100.000. 100.000, tapi kan kalau itu dapat hadiah kan seneng ya. 100.000, nunggu ngarep. Memang nggak ngarep banget gini loh ya. Saya pura-pura main-main HP, tapi mudah-mudahan nama gua dipanggil gitu loh ya. Kira-kira menurut kalian saya dapat nggak? Hah? Kalian 2 kali loh nyakiti hati saya. Tapi memang saya nggak dapat sampai terakhir. Nah, yang di terakhir itu 3 kali dipanggil karena dia kayaknya pakai will name ya. Putar, panggil, udah pulang. Terus dia ambil lagi. Udah dapat yang tadi udah dipanggil, dia udah menang. Yang kedua, wah ini saya nih. Tapi sampai yang terakhir, saya nggak dapat. Tolong suatu saat kalau ada yang bisa diatur door prize-nya, saya dapat, saya mau datang ya. Poin saya adalah apa? Saya tunggu sampai selesai karena door prize. Kira-kira nih teman-teman, kalau hari ini kita buat door prize, Tuhan bikin door prize. Ini seandainya aja ya, seandainya ya. Door prize-nya adalah siapa yang dapat door prize, kamu akan menjadi seperti Maria. Kalau yang cowok jadi kayak Yusuf. Jadi papinya Yesus. Yang cewek jadi maminya Yesus. Kalian pulang atau tunggu? Pulang, Pak. Ini kalau saya boleh jujur ya. Saya pulang. Saya nggak mau jadi Yusuf. Kenapa? Ayo yang punya pikiran sama saya. Kalau gini biasanya nggak ada yang jujur. Berat nggak? Hari ini kita mau bicara tentang Maria. Yang cewek jangan pulang. Yang cowok juga ya. Kita mau lihat. Kenapa Maria ngomong kayak tadi? Oke? Saya pikir kalau door prize hari ini hadiahnya jadi kayak Maria. Langsung kosong Pak Ferry. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria waktu malaikat datang, dia masih muda banget, sekitar 15 atau 16 tahun. Ya, jadi kelas 10 atau kelas 11. Jadi mungkin ada yang di sini yang masih lebih muda dari Maria, tapi Maria itu 15 tahun kira-kira atau 16 tahun. Jadi dia masih muda banget waktu malaikat datang. Dan kita nggak tahu Maria itu sedang ngapain. Apakah sedang nonton drama Korea? Crash Landing on You? Atau main Mobile Legend? Atau main Valorant? Kita nggak tahu, nggak dikasih tahu. Tiba-tiba aja Tuhan datang, masuk ke rumah. Jadi Maria lagi di rumah atau lagi masak, teng, masak Indomie goreng gitu ya. Indomie goreng, Indomie kuah, nasi goreng. Pokoknya Tuhan datang aja, malaikat Tuhan datang. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, katanya. Saya mikir ya, Tuhan itu kalau mau manggil kita, dia nggak ada jadwalnya, nggak pakai schedule, terserah dia gitu. Waktu Samuel dipanggil, Samuel lagi apa? Tidur. Umur berapa dia? Tadi saya cari 10-12, 10 sampai 12 tahun, masih kecil. SD ya, SD kelas 4 sampai kelas 6. Tuhan yang dipakai di situ
Tuhan, huruf besar semua. Yahweh datang sama dia. Yahweh loh. Yahweh datang sama Samuel. Samuel lagi tidur. Tuhan kalau datang sama seseorang, mau panggil dia, Tuhan tuh nggak permisi dulu. Tuhan nggak ada schedule-nya kalau mau panggil kamu. Ada orang dipanggil saat dia sedang kuliah. Dia lagi kuliah fakultas pertanian misalnya. Tuhan datang. Aku panggil untuk jadi hamba Tuhan sekolah Alkitab. Saya dipanggil Tuhan secara khusus waktu kerja di proyek. Lagi di proyek. Perumahan gitu ya, properti saya kan sarjana teknik sipil. Jadi S1 saya teknik sipil, S2 saya baru teologi. Saya lagi kerja di proyek. Saya tahu. Saya di proyek tapi bacanya baca buku teologi, baca Alkitab. Proyek ini loh ya. Di base campnya itu pokoknya itu kantornya gitu. Saya baca Alkitab, dipanggil tukang keluar gitu. Kayaknya ada yang aneh nih. Apa nih? Tuhan mau apa nih? Ternyata saya jadi masuk sekolah Alkitab. Nggak tahu. Kamu mungkin masih SMA, Tuhan nggak permisi. Kalau Tuhan mau panggil kamu, ya Tuhan panggil aja. Ya. Dan gini nih. Yang istimewanya itu ya, panggilan untuk Maria ini, salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan ingetin, hai Maria, engkau itu dikaruniai Tuhan. Engkau itu orang yang diberkati. Padahal Maria waktu itu orang yang sederhana banget. Menengah ke bawah, dibagi dua berarti udah agak di sini ya. Kemungkinan Maria itu di sini. Lebih dekat ke bawahnya daripada ke atasnya. Dan Maria itu menikah dengan tukang kayu. Yusuf kan? Bertunangan dengan tukang kayu. Yusuf kaya nggak waktu itu? Enggak. Dia sederhana banget. Beda kalau kamu, Maria bertunangan dengan tukang kayu yang jadi presiden. Nah itu beda ya. Ya, tukang kayu konglomerat ya. Ini enggak, ini tukang kayu biasa. Jadi gini ya teman-teman. Maria itu orang biasa-biasa. Kalau ditanya, apa tanda-tandanya Maria waktu itu diberkati Tuhan? Kalau kita pakai standar saat ini, nggak ada. Dia bukan orang kaya. Dia orang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan datang sama dia. Hai Maria, engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertaimu. Dan gini teman-teman ya. Bagi saya nih ya. Karunia Tuhan yang paling besar itu untuk kita adalah Tuhan menyertai kita. Saya bilang ini dengan segala macam pengalaman hidup saya ya. Saya sudah melewati banyak hal. Akhirnya gini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, selama Tuhan masih beserta kita, it's okay. Kita pasti bisa tangguh. Amin. Pegang dalam hatimu ya. Saya juga punya teman yang baru dioperasi untuk yang kedua kalinya. Dia punya tumor di belakang. Tumornya itu dalam. Apa Pak doamu yang kau bilang sama Tuhan? Saya hanya bilang gini Pak Darman. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, jangan angkat tanganmu dari kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Tuhan boleh kasih apa saja, pergumulan apa saja untuk kita. Tapi selama dia pegang tangan kita, Tuhan menyertai kita, kita pasti sanggup. Dan itu berkat terbesar, ya. Teman-teman, kiranya salam Natal ini, salam untuk Maria ini menjadi salam Natal untuk kita. Kamu bisa hadir di sini pun, itu karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Saya punya teman yang sekarang sedang di rumah sakit, kena serangan jantung. Bukan serangan jantung, dia di bypass dan sampai sekarang belum sadar. Bahkan kalau itu pun diizinkan Tuhan, biar Tuhan menyertai dia terus. Sehingga di malam Natal nanti mereka tetap merasakan sukacita. Jadi salam ini biarlah untuk kita juga. Salam hai engkau remaja pemuda GPT Tabernakel, GPT Tanjung Priok. Tuhan menyertai engkau, ya. Nah, Maria kaget kan? Lalu Maria kaget. Apa artinya nih? Karena selama 400 tahun sejak ditutup kitab perjanjian lama, lalu perjanjian baru, itu 400 tahun nggak ada Tuhan bicara. Melalui nabi, melalui mimpi, Tuhan nggak bicara apapun. Jadi Tuhan tuh diem. Jadi waktu Tuhan datang kepada Maria,
apa ya, ini excited banget. Hah, tapi kaget dia. Malaikat datang. Sebelum ini sudah pernah datang kepada Imam Zakaria. Di Lukas 1. Ya, Zakaria. Nanti datang kepada Yusuf lewat mimpi. Baru nanti datang kepada para gembala. 4 kali. Nah, ini yang kedua. Terus malaikatnya bilang apa? Jangan takut hai Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, sekarang coba kita tinggalkan masalah door prize tadi ya. Kita tinggalin dulu. Sekarang kalau saya bilang, hai pemuda remaja GPT Tanjung Priok, engkau akan beroleh kasih karunia. Kalian mikir akan dapat apa? Berkatnya apa? Kalau misalnya Tuhan bilang itu ke saya, kira-kira kalian, saya mikirnya apa yang pertama? Hai Darman, engkau akan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kira-kira mikirnya apa? Langsung refleks pertama apa? Uang. Apa lagi? Hah? Jabatan naik. Ya kan? Yang sedang nunggu dapat pacar, dapat pacar nih. Ya kan? Yang sedang main saham, sahamku naik nih. Yang main kripto, kriptoku naik. Kita punya bayangan tentang kasih karunia kan? Hai, dipanggil namanya, Darman, engkau akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Langsung yang terpikir saya mungkin, duit gede ini. Duit gede ini. Ya. Sekarang coba kita lihat. Apa sih arti kasih karunia? Kasih karunia itu dalam bahasa Yunani itu charis ya. Kasih karunia, anugerah. Kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia tanpa syarat tertentu dari manusia itu. Gini teman-teman. Kalau Tuhan kasih uang itu kebaikan nggak? Kalau Tuhan kasih gaji naik yang udah kerja, kebaikan. Kalau promosi, kebaikan Tuhan. Kalau yang udah lama pingin punya anak, akhirnya punya anak. Yang udah lama sakit berdoa mohon jamahan tangan Tuhan, sembuh. Saya sedang berusaha. Sekarang saya sudah lebih bisa terima ya. Tahun 2002 saya tuh lagi olahraga ya. Saya lari, saya suka lari. Dulu. 3 kali seminggu saya lari. Pagi, jadi jam 4 kalian masih ngorok. Jam 4 saya udah di jalan. Pagi. Saya lari 10 kilo. Selasa, Kamis, Sabtunya bisa 15 kilo. Itu saya. Tapi hari itu saya ditabrak. Langsung dunia saya berubah. Dan saya terus terang, saya kecewa banget. Kenapa Tuhan izinkan kaki saya ditabrak? Jadi lutut saya ini masih pakai supporter sekarang nih. Saya ikat. ACL-nya sobek, meniskus sobek, dan ada retak gitu ya. Jadi saya nggak boleh lari lagi. Selama saya tuh coba nih, Tuhan kenapa Tuhan kasih begini? Lari itu menyenangkan saya gitu loh ya. Tuhan ambil gitu loh. Nggak bisa lagi main badminton. Tapi saya mau tahu begini nih. Apapun yang Tuhan izinkan, itu kebaikan Tuhan. Termasuk kalaupun itu saya kena itu, saya ingin tahu apa sih rencana Tuhan di balik ini. Jadi teman-teman, hari ini kita mau tahu kebaikan Tuhan untuk kamu. Kebaikan Tuhan untuk Maria. Apa kebaikan Tuhan untuk Maria? Yang pertama, Maria akan mengandung Yesus anak Allah. Dan kalian gak mau kan? Dan ini risikonya tinggi loh teman-teman. Kenapa? Karena dia hamil belum nikah resmi dengan Yusuf. Mereka masih tunangan. Meskipun udah disebut suami istri hari itu, tapi belum ada aktivitas seksual. Dan kalau memang berzina, Maria ini bisa dihukum mati. Berzina. Nah itu tuh. Makanya Yusuf mau ceraikan Maria diam-diam. Gimana itu nanti? Yusuf cerita ke orang tuanya, ke keluarganya. Tunangan gue udah hamil gitu. Maria juga. Mah, aku udah hamil. Loh, kamu hamil gimana? Tapi Maria nggak komplain. Dia terima. Terus apa lagi? Maria akan membesarkan anak Allah yang maha tinggi. Gini teman-teman. Kalau misalnya Pak Prabowo titipin sama saya anak anjing. Oh kucingnya itu Bobi Kertanegara ya. Pak Darman tolong
dirawat anak kucing saya. Jangan sampai kenapa-kenapa. Saya rawat nggak? Serius nggak saya ngerawatnya? Serius. Kalau anak kucing Pak Ferry, masih bisa lah saya lupa kasih makan. Ya udahlah Pak Ferry aja kok. Sorry Pak Ferry, paling gitu nanti ngomongnya. Apalagi kalau anak anjingnya Pak Ferry. Ya tahu sendiri kan. Saya orang Batak suka juga yang gitu-gitu ya kan. Enak banget tuh dirica kan. Sorry ya. Sorry yang dog lover ya. Itu cuma canda. Tapi coba bayangkan kalau titipin anak sama saya. Nggak mau lah saya. Beban kan. Nah Tuhan kasih anak untuk Maria. Itu akan disebut tadi katanya apa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Maria itu anak Allah yang Maha Tinggi. Rawat dia. Berat ya. Makanya tadi secara manusia saya kagak mau jadi Yusuf. Terus terang. Biarpun saya punya gelar teologi. Tadi Pak Feru udah bilang enggak. Makanya saya agak lebih tenang bilangnya ya. Apalagi? Nah ini nih. Maria akan lihat anaknya nanti disalib. Disiksa, dihina. Maria akan lihat. Jadi dia akan lihat. Bahkan dia akan di kaki Yesus kan. Sampai Yesus mati dia di situ kan melihat Yesus. Itulah beratnya. Dan itulah kebaikan Tuhan yang dikasih ke Maria. Kira-kira beban atau sukacita? Beban atau sukacita? Teman-teman, kalau ini beban bilang Yang bilang sukacita, cuma satu. Tapi kalian tahu nggak? Meskipun itu beban dikasih sama Maria, Maria itu tulis, punya lagu pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan, kata Maria. Bayangin nih, anak remaja umur 15 tahun, dengan berat seperti itu, jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu dia buat nyanyian pujian Maria. Itu luar biasa banget. Ya. Nah, tapi memang nih, Maria ngomong sama malaikat Tuhan. Tapi kan aku belum bersuami, bagaimana aku bisa hamil gitu loh ya. Nah, teman-teman, semua orang yang ingin melayani Tuhan itu pasti ada di sini itu ada alasan. Di sini juga. Takutlah, aku kan nggak bisa ini, aku tuh orangnya begini. Musa aja gitu kan, aku nggak bisa ngomong katanya. Aku nggak bisa ngomong Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Musa tawar berapa kali tuh supaya nggak jadi. Saya juga waktu itu ya, saya kan gini nih, saya mikir, saya udah kerja proyek. Saya diutus, waktu itu bos itu mau utus saya ke Pekanbaru. Buka proyek baru. Di sana ada proyek baru. Terus dia bilang begini, nanti kamu setelah di sana, setelah kamu land clearing, udah kamu persiapkan, terus sudah jalan proyeknya, nanti kalau kamu sudah punya duit, kamu jadi rekanan kita, katanya. Kan kita mau bangun perumahan nih. Nanti kalau kamu punya duit, kamu boleh ambil misalnya 10 rumah di situ. Di klaster itu kamu ambil, kamu yang kerjain. Jadi kita jadi rekanan. Kalau kamu udah punya duit gitu loh. Teman-teman, jadi kontraktor tuh cita-citanya orang sipil yang paling tinggi loh ya. Punya proyek, punya perusahaan sendiri, mengelola sendiri gitu. Tapi saya tahu Tuhan panggil saya. Aduh Tuhan, nanti ini gimana ya? Jadi banyak banget pertanyaan saya, gimana. Terus saya telepon ke Bandung. Saya ingat hari itu saya telepon ke Bandung pagi-pagi, saya telepon kontak personnya yang ada di STT Bandung. Saya telepon, Pak, saya itu gini-gini loh Pak. Ini saya diterima atau enggak? Saya bilang gitu kan. Karena saya pingin cepat mutusin. Kalau memang saya nggak diterima, saya pergi ke proyek gitu loh. Ya kan? Pak, ini Pak, gini-gini Pak, ini gimana? Terus dia itu kasih satu ayat. Lukas 9 ayat 62. Intinya gini, barang siapa yang siap untuk membajak, tapi melihat ke belakang, dia nggak layak untuk kamu banyak doa aja, tunggu hasilnya. Itu saya ingat banget.
Tapi Maria bukan dalam rangka itu ya. Maria hanya bingung. Tuhan, aku ini belum bersuami, gimana aku caranya hamil? Akhirnya Tuhan bilang apa? Malaikat Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi teman-teman, suatu saat kalau Tuhan panggil kamu untuk melayani dia, dan kamu punya banyak pikiran di kepalamu, Tuhan, aku ini nggak ada talenta. Tuhan, aku ini nggak bisa ini. Tuhan, aku itu pemalu, nggak mungkin aku bisa jadi worship leader. Aku tuh bisanya cuma duduk, diam dengan firman Tuhan. Sambil bilang, amin, amin, haleluya, haleluya, tepuk tangan. Cuman itu yang aku bisa Tuhan. Gitu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Musa nggak bisa ngomong kan waktu dipanggil Tuhan? Nggak bisa. Tapi gimana akhirnya? Musa jadi pemimpin Israel yang paling, tanda petik ya, paling hebat. Dia tulis 5 kitab kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sampai ke tepi sungai Yordan. Sampai di situ. Dia bisa ngomong nggak jadinya? Bisa. Tuhan perlengkapi dia. Teman-teman, kalau kamu mulai banyak mikir di dalam hatimu, pikiranmu, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Termasuk beban pergumulanmu juga. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, lalu di mana kasih karunia-Nya? Kan tadi malaikat bilang, engkau akan beroleh kasih karunia. Di mana kasih karunia-Nya? Maria dapat keuntungan finansial nggak? Sosialnya naik nggak di masyarakat? Enggak. Kehidupan Maria jadi lebih mudah nggak? Enggak. Maria terima banyak pujian nggak? Populer nggak dia? Kalau sekarang punya banyak follower nggak? Enggak. Maria nggak dapat apa-apa. Sepertinya. Jadi teman-teman, nah ini nih. Kamu agak ragu, it's okay. Kamu punya pertanyaan sama Tuhan, it's okay. Tapi kalau motivasimu yang ini, nah itu nggak boleh. Jadi kalau gini ya, kalau kamu gini, saya kayaknya mau jadi pendeta. Kenapa? Jadi pendeta itu punya banyak uang. Jangan masuk sekolah pendeta. Kamu salah. Kamu salah panggilan. Saya mau jadi pemain musik loh. Saya bisa main keyboard, jago. Karena jadi pemain musik itu kayaknya keren. Dipuji orang ini. Kamu salah. Lebih bagus kamu luruskan dulu motivasinya. Nanti kamu melayani Tuhan. Jangan pernah punya pikiran untuk dapat keuntungan sendiri. Karena saat ini, saya punya TikTok. Saya sedih melihat gereja sekarang sebenarnya. Itu di TikTok itu banyak kasus masalah uang di gereja. Jadi jemaat itu rendah banget mandangnya. Paling juga uang gitu loh. Paling juga uang. Jadi jadi batu sandungan. Oke? Kalau kamu masih punya motivasi yang salah, lurusin dulu, ya. Lurusin dulu baru kamu nanti jadi pelayan Tuhan. Ya. Ini foto saya ambil tanggal 14 Januari 2012. 12 tahun yang lalu ya. Hampir 13 berarti. Saya itu lagi bawa anak-anak SMP Saint John Pak Ferry. Waktu itu trip ke Jogja. Ya. Jadi salah satu kunjungan kami adalah ke Keraton Jogja. Jadi saya ketemu dengan Bapak ini. Saya mengajukan pertanyaan yang sudah lama saya pendam. Ya. Pak, berapa sih gajinya abdi dalam Keraton Jogja? Kira-kira menurut kalian gajinya berapa? Waktu itu, 2012. Berapa? 500? UMR? UMR Jogja? Ini ya, saya kasih tahu. 125.000. Itu nol-nolnya itu sennya ya, jangan ada ya, jangan baca ya. 125.000. Gede nggak waktu itu tuh? Enggak lah, 2012 itu nggak gede. Saya aja gini. Ya, mungkin sekarang kalau dengan sekarang 150 lah. 150.000 mungkin. Terus saya tahu ya, kecil. Tapi saya nggak nyangka sekecil itu gitu loh ya. Bapak kok mau Pak? Gajinya sekecil itu? Saya nggak bilang kecil ya.
Bapak kok mau digaji segitu? Saya bilang. Kira-kira menurut kamu apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya? Yang penting kerja? Bukan. Pengabdian. Jawabannya begini. Pak, sebenarnya saya bukan gajinya yang saya lihat. Tapi waktu Sultan kasih itu ke saya, itu tandanya saya bekerja untuk Sultan. Bisa ngerti? Jadi waktu Sultan kasih itu ke saya, itu sebenarnya pengakuan Sultan bahwa kamu itu kerja untuk saya. Itu yang penting bagi saya, Pak. Jadi dia menghargai, bagi dia kerja untuk Sultan itu kehormatan. Sama kayak Mbah Marijan. Kalian mungkin nggak pernah dengan Mbah Marijan ya. Dia itu juru kunci Gunung Merapi. Itu gajinya katanya dia ambil tiap 6 bulan sekali. Supaya apa? Supaya cukup untuk ongkos bus. Dari rumahnya ke Keraton Jogja ambil bolak-balik cukup. Saking kecilnya kalau menurut kita. Jadi hanya cukup untuk ongkos bus. Tapi saya karyawannya Sultan. Ada kebanggaan. Jadi saya tarik itu ya. Kita ini sama Tuhan itu, kita ini doulos loh. Doulos itu apa? Dalam bahasa Indonesia itu budak. Tapi kita kerja untuk Tuhan gitu. Dan itu kehormatan. Jadi di mana letak kasih karunia-Nya? Maria dapat kesempatan besar untuk melayani Tuhan. Kalau Maria nggak mau, Tuhan bisa pakai yang lain nggak? Bisa. Tapi kenapa harus Maria? Teman-teman, Maria bisa dapat kesempatan besar untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Saya mau kasih tahu ya, Tuhan nggak perlu kita sebenarnya. Tuhan nggak perlu kita. Kalau Tuhan mau, Tuhan utus malaikat aja. Malaikat bisa capek nggak? Nggak. Malaikat bisa gerutu-gerutu nggak? Nggak. Malaikat ini tadi kan pujiannya bagus banget ya. Tapi saya yakin kalau malaikat nyanyi di sini, lebih bagus nggak dari mereka? Tapi Tuhan mau pakai kita. Tahu kenapa? Karena kita umat tebusannya, teman-teman. Dia mati untuk kita. Jadi karena kita ini umat yang dikasih Tuhan, dia mati untuk kita, dia mau pakai kita loh, kasih kesempatan untuk kerja dengan dia. Nah, di situ Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya itu merinding ya waktu merenungkan firman ini. Maria umur 15 bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu malaikat. Aku ini hamba Tuhan. Tidak ada pengakuan satupun di Alkitab seperti ini. Aku ini hamba Tuhan. Saya percaya teman-teman, Roh Kudus kerja di dalam hati Maria. Sehingga anak umur 15 tahun bisa ngomong begitu. Nah, meskipun kita tadi kalau mau jadi Maria, kalau door prize kita pulang semua, tapi saya yakin kalau Roh Kudus kerja di dalam hatimu, kamu bisa mau. Amin. Karena gini teman-teman, standar dapat kebaikan itu kalau menurut dunia dengan menurut firman Tuhan itu beda. Kalau menurut dunia, gua untung. Nah, baru gua mau. Kan bodoh banget. Dulu saya di Medan tuh gini ya. Jadi kita tuh punya satu cabang pelayanan itu namanya di Lubuk Pakam. Lubuk Pakam tuh 36 kilo dari kota Medan. Kami mau ke sana. Saya dengan pembicara. Kami naik motor berdua. Bawa keyboard satu. Nanti yang saya main keyboard, yang saya bonceng itu jadi pembicaranya. Hujan. Bayangkan betapa repotnya bawa keyboard pakai mantel 36 kilo tuh hujan-hujan untuk pelayanan. Pulang, apakah viatikumnya besar? Kagak. Cuma cukup untuk kami berhenti di pinggir jalan, makan nasi goreng sama minum bandrek, habis sudah. Kalau orang tahu, ngapain bego banget kalian? Ya, menurut ukuranmu mungkin bego. Tapi kami bukan itunya. Kami sukacita melayani Tuhan. Amin. Dan itu orang dunia nggak bisa ngerti. Orang dunia nggak bisa ngerti. Orang dunia nggak bisa ngerti kenapa anak-anak Tuhan tuh mau melayani Tuhan.
Meskipun nggak dapat apa-apa, bahkan bisa mati. Misionaris-misionaris itu, ngapain mereka ke sana? Coba, ngapain Simon Petrus, 12 rasul itu pergi kemana-mana, mati semua kan? Kecuali Yohanes di pembuangan. Ngapain? Tapi mereka nggak ngerti. Tapi kalau Roh Kudus kerja dalam hati kamu, kamu bisa bilang iya sama Tuhan. Jadi lagu ini bilang begini nih. All I want for Christmas is you. Ya kan? Kalian tahu lagu itu kan? Baby, all I want for Christmas is you, baby. Jangan liatin saya dong, saya malu ya. Saya nggak bisa nyanyi loh. Cuma yang kuinginkan di Natal itu cuma kamu, sayang, gitu kan? Bukan gini, all I want for Christmas is you, Jesus. Enggak, Christmas itu sekarang udah aneh. Aneh Christmas itu ya. Saya mau kita balik. Christmas itu ketaatan. Maria taat sama firman Tuhan. Yusuf taat sama firman Tuhan. Orang Majus menempuh ribuan kilometer taat untuk bertemu dengan Yesus. Tapi yang paling hebat, Yesus taat untuk lahir jadi manusia. Kalian tahu nggak? Yesus waktu lahir jadi manusia itu keadaan hina loh sama dia. Itu penghinaan sebenarnya sama dia. Itu sama kayak gini nih, saya lahir sebagai anjing. Terhina nggak? Nah, saya lahir sebagai anjing itu dibanding Yesus jadi manusia, itu jauh lebih hina dia dibanding saya lahir sebagai anjing. Tapi Yesus taat. Jadi kalau mau coba ya, kalau mau tahu makna Natal yang lebih dalam lagi, coba untuk taat sama panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kamu untuk melayaninya, apa jawab kamu? Saya pengen pemain keyboardnya nyanyiin dong. Tadi satu lagu. Kita mau sujud di altarnya tadi. Kita nyanyikan bagian refnya ya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya minta semuanya tundukkan kepala. Saya ingin bertanya kepada kita semua. Di malam Natal, para gembala bertemu dengan Yesus. Orang Majus juga bertemu dengan Yesus. Teman-teman, kalau ada di antara kamu yang merasa kamu belum pernah bertemu di dalam iman kepada Yesus, kamu belum pernah buka hatimu untuk Tuhan Yesus, di hari Natal ini Tuhan Yesus ingin lahir di hatimu. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kamu, jangan keraskan hatimu, teman-teman. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus lahir di dalam hatimu. Itu adalah Natal yang sejati. Kalau ada di antara kamu, teman-teman, yang ingin buka hati untuk Tuhan Yesus, kamu berkata, Tuhan, masuklah dalam hatiku, aku mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kalau kamu mau,
please, letakkan tangan kananmu di dadamu. Nggak usah lihat yang lain. Ini urusan kamu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya persilakan kamu berdoa dalam hati kamu. Berdoa, minta Tuhan masuk ke dalam hatimu. Bertahta di dalam hatimu selama-lamanya. Yang kedua, saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Kalau Tuhan Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita, dan kita percaya melalui Roh Kudus Dia hadir di sini. Dan Tuhan berkata kepadamu, kamu mau nggak melayaniku? Kamu mau nggak melayaniku? Kalau kamu mau, kamu bilang, Tuhan, di sini aku mau melayanimu Tuhan. Meskipun ini sepertinya nggak masuk akal, meskipun ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dunia ini, tapi hari ini Tuhan, aku tahu firman Tuhan berbicara untukku. Aku mau melayani Tuhan. Kalau kamu mau, angkat tangan kananmu ke atas. Puji Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan. Ini gak urusan kamu dengan orang lain. Ini urusan kamu sama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk ngangkat tangan. Tanganmu tetap di atas. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang mengangkat tangan. Engkau tahu isi hati mereka Tuhan. Biarlah komitmen ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan, apapun kesulitan mereka saat ini, apapun pergumulan mereka yang harus mereka hadapi, kiranya Tuhan singkirkan semua. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan pakai mereka. Terima kasih, tangan diturunkan. Sekarang saya mau satu pertanyaan khusus. Selama dengar firman Tuhan tadi, kamu tahu Tuhan bicara sama kamu. Dan kamu tahu Tuhan ingin kamu masuk sekolah teologi, sekolah Alkitab. Jadi hamba Tuhan secara khusus. Pendeta atau penginjil. Kalau ada yang seperti itu, angkat tangan kamu. Kalau ada saja. Puji Tuhan. Apakah masih ada? Nggak usah lihat kiri kanan. Angkat. Tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Tetap tanganmu di atas, saya mau doakan kamu. Tuhan, lihatlah tangan anak-anakmu yang merasa Tuhan panggil mereka untuk jadi hamba-Mu secara khusus masuk sekolah teologi. Jadi pendeta atau jadi penginjil. Tuhan berkati Tuhan panggilan mereka. Tuhan teguhkan hari lepas hari. Kalau mereka baru memikirkannya hari ini, tapi kiranya Tuhan teguhkan terus selama mereka nanti mendengar firman Tuhan atau mengikuti pelayanan yang lain. Sampai pada akhirnya Tuhan genapi mereka masuk sekolah teologi. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan mereka yang terangkat. Terima kasih, turunkan tanganmu. Kalau kamu punya beban di hari Natal ini, mungkin ada orang tua yang sakit, mungkin ada masalah ekonomi, masalah dalam perkuliahan, atau masalah apapun itu yang orang lain gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kamu cukup letakkan tangan kananmu di atas dada, saya mau berdoa untuk kamu. Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanannya di atas dada. Tuhan, kami tidak tahu pergumulan mereka saat ini. Seberat apa beban mereka Tuhan di hari Natal ini. Engkau yang tahu Tuhan. Mungkin ada masalah ekonomi, masalah orang tua yang sedang ribut satu dengan yang lain. Atau mungkin ada yang sedang diambang perceraian atau sudah berpisah. Atau ada masalah ekonomi, masalah di tempat kerja, masalah di perkuliahan. Kami nggak tahu Tuhan pergumulan mereka. Tapi kami percaya Tuhan tahu. Dan kami mau sujud di hadapan altar-Mu saat ini Tuhan. Membawa beban pergumulan kami ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini, kiranya Tuhan angkatlah beban itu dari hati kami mereka. Mungkin masalah kami nggak langsung selesai malam ini Tuhan. Tapi berikan kami sukacita dan kekuatan, iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami meskipun kami sedang menghadapi semua permasalahan kami.
Dan biarlah Tuhan, iman itu, penyertaan Tuhan, Immanuel, itu yang menjadi sukacita dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari Natal ini menjadi Natal sukacita bagi kami semua. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bagian refnya tadi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita nyanyikan sujud di altarnya. Kita angkat tangan kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terimalah hidup kami Tuhan. Berikan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bebaskan kami Tuhan dari segala yang merintangi kami. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, inilah keyakinan kami. Saat kami sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, kami sujudkan hati kami di hadapan Tuhan. Engkau akan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah sukacita Natal, firman Natal itu membangkitkan roh kami Tuhan untuk melayani-Mu dan memberikan sukacita yang abadi dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin.